Meskipun manusia adalah makhluk yang mampu memproteksi dirinya, bukan berarti manusia bisa terhindar dari serangan binatang liar. Macan, harimau, dan buaya adalah contoh hewan liar yang bisa menyerang manusia dalam sekejap. Dan hewan ini ditakuti manusia karena ukuran dan kecepatan mereka kala menyerang. Namun, bagaimana jika yang menyerang adalah hewan dengan ukuran yang jauh lebih kecil? Hati-hati, jika kalian bisa waspada, jika bertemu dengan hewan buas yang disebutkan di awal tadi, mungkin tidak dengan hewan-hewan yang juga memperoleh predikat berbahaya sekaligus menjijikan. Hati-hati. Bukan hanya tentang seberapa menjijikannya hewan ini atau seberapa kecil hewan ini, tapi yang harus diwaspadai karena kemampuannya menyerang manusia dengan cara yang berbahaya dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ingat, beberapa dari mereka bisa masuk ke dalam kulit kalian, dan yang lain bisa masuk lebih jauh ke dalam tubuh kalian. Jika kalian tidak benar-benar waspada, semuanya bisa segera berakhir. Lalu, hewan-hewan apa saja yang bisa membahayakanmu dan bagaimana cara kalian bertahan dari serangan mereka? Berikut, hewan populer akan mengulas bagaimana cara bertahan dari serangan hewan menjijikan dan berbahaya ini. Hewan yang satu ini tentu menjadi momok menjengkelkan dan menjijikan. Memang tampak lambat, tapi kalian akan cukup lambat juga untuk menyadari kalau lintah sudah menggigit kalian. Hati-hati, hewan ini memiliki dua alat penghisap. Salah satunya berada di sekitar mulut mereka yang terdiri dari 3 rahang. Ludahnya juga mengandung zat antikoagulan yang menyebabkan darah mangsanya tidak akan berhenti saat dihisap. Yang lebih berbahaya lagi, lintah dapat menghisap darah mangsanya hingga 10 kali berat badannya. Jika kalian tidak sengaja digigit lintah, ingat jangan panik, jangan tuangkan garam dan cuka ke atasnya. Cukup gunakan kuku jari kalian atau kartu dan geser ke bagian bawah lintah ke arah mulutnya. Jangan menariknya juga, sebaliknya dorong ke samping. Hal ini untuk mengurangi kerusakan pada kulit kalian. Kemudian, cuci bekas gigitannya dan jaga kebersihannya untuk menghindari infeksi. Jika kalian adalah petualang sejati dan berniat berkunjung ke sungai Amazon, kalian harus waspada ketika hendak buang air di sungai. Karena ada ikan parasit yang mengincar. Menurut banyak cerita, ikan kandiru memakan darah dari dalam uretra dan sangat sulit dikeluarkan karena durinya yang tertancap. Jadi, kamu sebisa mungkin gunakan pakaian lengkap, seperti pakaian renang saat berada di dalam air. Semakin sedikit bagian tubuh kalian yang kelihatan, semakin sedikit kandiru yang menempel. Tapi jika ada yang nempel, lagi-lagi jangan panik. Beberapa bukti ikan ini akan pergi setelah berada di tubuh kalian beberapa detik dan berenang menjauh. Hanya saja, kalian mungkin tidak mau ikan ini berada di tubuhmu meskipun hanya sebentar. Kalian bisa gunakan larutan asam seperti jus lemon, cuka, atau hidrogen peroksida. Cara ini mungkin akan membuat kandiru stres dan membuatnya terlepas. Bersihkan segera bagian yang terluka atau mungkin bisa mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada infeksi. Lalat bot atau botfly bisa sangat berbahaya jika menggigit tubuh. Paling sering adalah munculnya reaksi alergi sistemik akibat sekret yang dikeluarkan dari sengat lalat ini, seperti berupa sesak nafas, jantung berdebar, pusing, lemas, keringat dingin, nadi cepat, hingga penurunan kesadaran. Terkadang, dalam lalat ini juga terkandung larva Dermatobia hominis yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan dan menyebabkan penyakit miasis. Jika hal ini terjadi, jangan bunuh larvanya sebelum mengeluarkan dari kulit kalian. Pecahnya tubuh larva dapat menyebabkan shock dan membuatnya lebih sulit untuk dikeluarkan. Ada beberapa cara untuk menghilangkannya, seperti penggunaan obat bius untuk memperbesar luka dan menggunakan penjepit untuk mengeluarkan larva. Atau bisa dengan mengoleskan petroleum jelly.
Meski namanya terdengar cukup romantis, namun efek yang ditimbulkan dari serangga ini sangatlah jauh dari kesan romantis. Gigitan kissing bug sebenarnya tidak menyakitkan, namun dapat membuat korbannya terserang penyakit Chagas yang menimbulkan reaksi alergi seperti bengkak, kemerahan, dan gatal. Lebih parahnya lagi, gigitan kissing bugs bisa menyebabkan syok berat yang ditandai dengan tekanan darah turun, sesak nafas, dan jika tidak segera ditolong, maka akan berakhir dengan kematian. Jika sudah terkena gigitannya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah mencuci area yang digigit dengan sabun dan air. Disarankan untuk mengonsumsi jenis obat tertentu yang berguna untuk membasmi parasit. Dari banyaknya jenis infeksi cacingan, infeksi cacing pita atau Taeniasis merupakan salah satu yang harus diwaspadai. Jika botfly bisa masuk ke dalam kulitmu, cacing pita ini bisa masuk jauh ke dalam tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan. Sebenarnya, infeksi cacing ini bisa ditangani dengan mudah, tapi andaikan sudah menyebar, lain lagi ceritanya. Bila menyebar ke organ tubuh lainnya, Taeniasis berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Contohnya, infeksi cacing pita yang dibiarkan memicu komplikasi gangguan pencernaan, gangguan fungsi organ, hingga gangguan pada otak dan sistem saraf pusat. Jika hal ini terjadi, kalian harus segera pergi ke rumah sakit atau kalian bisa mengalami kerusakan permanen. Mencegah investasi juga bisa dilakukan melalui diet. Makan bawang putih mentah, biji labu, dan delima. Karena hal ini terbukti telah banyak membunuh parasit. Memakan makanan berserat dapat membantu menyingkirkan cacing. Dan probiotik dapat membantu saluran pencernaan kalian tetap sehat.